Shalom Bapak Ibu Saudari-saudari, kita akan mengawali hari baru kita hari Rabu 3 Februari 2021 dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali ke tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian, tema yang hendak kita renungkan sekarang adalah ditolak. Saudari-saudara, Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus kembali ke kampung halamannya. Di situ ia mulai mengajar. Tanggapan orang sekampungnya sangat berbeda dengan orang-orang di tempat lain. Mereka yang mengenalnya, yang tahu orang tua, keluarga, dan asal-usulnya, justru menyambutnya dengan sangat tidak simpatik. Mereka meragukan dan mempertanyakan kuasa Yesus. Mereka tidak percaya, bahkan menolak Yesus. Yesus ditolak oleh karena dia anak Yusuf tukang kayu. Penolakan ini membuat Yesus tidak dapat melakukan mujizat apapun di Nazaret. Namun, melalui peristiwa ini, Yesus mengajar saudara dan saya bahwa meski kita ditolak, kita harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki Allah melalui kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima kita, dan kita mesti bersikap sabar serta tetap menjalankan misi kenabian kita apapun bentuknya. Yesus sudah melakukan banyak hal besar dan mengajar dengan penuh hikmat, tapi banyak orang belum percaya. Hal ini memberikan pesan
bahwa untuk menerima Yesus sungguh diperlukan iman yang besar, sehingga kita mampu menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Saudara-saudari terkasih, kita telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menerimanya sebagai penyelamat kita. Tetapi dalam praktek hidup, mungkin kita bersikap seperti orang-orang Nazaret. Ketidakpercayaan kepadanya, serta sikap hidup yang berseberangan dengan perintahnya adalah bukti penolakan kita kepada Yesus. Menerima Yesus berarti selalu mengandalkan Dia dalam segala pergulatan hidup kita, serta berusaha hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Untuk itulah kita ada. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Syukur dan terima kasih atas iman kepercayaan yang telah Engkau tanam dalam diri kami. Kami percaya dan mengimani Engkau karena Engkau menyapa kami dengan warta akan karya dan ajaran-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Kuatkan iman kami dengan tindakan kasih-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.